Bila Ustadz sudah hadir, ini tiba saatnya kita memasuki acara inti. Mari kita simak bersama kepada Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulih wa la takunu salasah intahu khairal lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ini ayat ini sekarang sudah poinnya berbeda. Yang sebelumnya ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab Taurat. Pada ayat ini ke ahli kitab yang ahli kitab Injil. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang mempunyai kitab Injil, gitu ya. La taghlu, jangan berlebihan. Janganlah kalian berlebihan fi dinikum, dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Minasyirki wal walad, ya, tentang syirik dan anak. Artinya jangan menganggap Tuhan itu ada temennya, dan juga jangan menganggap Tuhan itu punya anak. Itu ya mungkin poinnya. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Jadi ini jelas sekali ya bahwa Al-Masih itu artinya pengembara sebenarnya, ya. Nabi Isa diberikan julukan Al-Masih, itu sang pengembara, karena beliau ini suka kemana-mana, suka silaturahmi, berdakwah kemana-mana. Orang Islam kalau yang model seperti itu ada, Pak, yang suka kemana-mana itu, ya, dakwah kemana-mana. Ya mungkin tidak apa-apa niru Nabi Isa, ya. Nabi Isa ini enggak satu tempat, dia keliling. Kalau di sini sudah didakwai, besok pindah ke sana, besok pindah ke sana. Monggo kalau yang punya hobi begitu boleh, ya. Nanti Al-Masih, nanti lawan beliau kan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi sesama pengembara. Jadi nanti pengembara lawan pengembara. Jadi jadi frekuensinya itu sesama pendekar, pendekar, ya. Kalau nggak tahu, ya, kalau dalam film yang kita kenal itu, ya, sesama pendekar memang setara. Jadi ininya apa istilahnya, ya, pertempurannya nanti akan seimbang. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Dalam Al-Quran ini Allah mendeklar bahwa Nabi Isa yang punya julukan Al-Masih itu adalah utusan Allah. Kita sering dengar Al-Masih Isa, gitu ya. Artinya Al-Masih itu sebenarnya ya pengembara tadi, Pak, nggak ada masalah apa-apa. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam, artinya cara lahirnya Nabi Isa itu dengan perintahnya Allah langsung, tanpa melalui proses reguler. Apa ya bahasa ininya? Tiba-tiba kayak langsung disabda gitu loh, Pak. Tiba-tiba ada kampus, nggak melalui Kementerian Pendidikan misalnya. Jadi tiba-tiba kayak apa ya bahasanya, ya, ndak linear, Pak. Misalnya apa ya, ya kayak tiba-tiba ada kampus baru tapi nggak melalui Kementerian Pendidikan. Jadi melompat gitu. Terserah lah nanti. Tapi dalam sisi lain bisa jadi nanti
Ada hal yang memang tidak linier, tidak umum. Tidak umum itu ya bisa saja, tapi makanya di dalam zamannya Nabi Isa ini logika itu hancur lebur, Pak. Karena waktu itu orang-orang Bani Israel kan memang logikanya kenceng sekali. Nah, dihancur leburkan dengan di zamannya Nabi Isa ini banyak sekali hal-hal yang tidak masuk logika. Makanya kita itu sepinter apapun logika kita itu mungkin akan terbatas gitu ya. Makanya nggak bisa memaksakan logika kita itu memahami segala hal. Ausallallahu ila Maryam, artinya kalimat Allah atau wahyu atau perintahnya Allah yang kalau dalam bahasa ayat lain kun fayakun gitu ya. Jadi ketika Allah perintah perintah kepada Maryam kamu harus hamil, udah otomatis dia hamil. Jadi sebenarnya ketika Allah berkehendak seperti itu tuh mudah, Pak. Cuman kalau keseringan orang itu stres, Pak. Misalnya ada orang di sini terus ditakdir Allah jadi presiden, tiba-tiba besok langsung jadi ketua partai misalnya, kan ya nggak normal. Makanya partai jadi kacau. Ini gimana konsepnya? Baru 1 hari kok langsung jadi ketua misalnya. Itu kan kayak semacam itu, Pak. Ya boleh-boleh saja, tetapi membuat kekacauan logika politik gitu loh. Makanya kadang-kadang di dunia politik itu sebenarnya kan ada hal-hal yang di luar reguler juga ada. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba nanti ada presiden yang tidak dikira-kira misalnya. Tiba-tiba ya, pokoknya kan gitu ya. Jadi karena dunia ini memang tidak ada kepastian, Pak. Yang kepastiannya itu tidak pasti. Dunia itu kepastiannya adalah tidak pasti. Ya, makanya ya pokoknya dinikmati saja ya. Dan memang settingan dari Allah ketika ada orang terlalu memastikan, maka dibuat sesuatu hal yang membuat orang itu lagi. Makanya dulu Bani Israel sudah logikanya kuat, kemudian diacak-acak dengan sesuatu yang di luar logika. Makanya Nabi Isa itu memang hadir dengan banyak hal-hal yang di luar logika. Lahirnya sudah tidak masuk logika, nanti kehebatan-hebatannya juga di luar logika. Nah, saking hebatnya terkadang sebagian orang itu menganggap bahwa jangan-jangan Maryam itu Tuhan karena bisa melahirkan anak tanpa suami. Ada sebagian orang itu kalau ada kehebatan langsung dituhankan, itu ada, Pak. Bapak Ibu kalau sering lihat video itu ada orang sebelah mana itu yang nggak berdiri 12 tahun tiba-tiba disembah. Misalkan itu ya, sebenarnya manusia itu kalau bahasa Jawanya gopok. Apa ya gopok itu? Terlalu gampang menuhankan sesuatu yang dianggapnya luar biasa. Misalkan nanti Bapak Ibu kalau misalnya nggak pernah sakit seumur hidup, nanti lama-lama dituhankan juga. Fir'aun itu kan ngaku Tuhan gara-gara nggak pernah sakit, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu pernah sakit berarti bukan Fir'aun. Jadi makanya kadang kalau Bapak Ibu pernah sakit itu nikmati, Pak. Alhamdulillah sakit, berarti nggak Fir'aun lah kira-kira ya. Nah, soalnya kalau orang nggak pernah sakit itu nanti terus mengklaim kok nggak pernah sakit, anunya apa, resepnya apa, terus dia bikin resep sendiri tiap hari makan. Padahal yang tiap hari makan yang sakit juga banyak gitu lah. Jadi bukan itu sebenarnya. Makanya orang itu kadang suka bikin sesuatu yang dianggapnya adalah penyebab yang utama, padahal yaitu Allah yang mengatur seperti itu. Wa ruhum minhu, dan ruhnya pun dari Allah. Artinya gini loh, Nabi Isa lahir itu yang ngasih ruh ya Allah, bukan Maryam atau bukan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Artinya jangan kamu menuhankan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diciptakan melalui kun fayakun, dan ruhnya juga dari Allah gitu loh. Artinya mbok ya mikir, kata Cak Lontong gitu ya istilahnya ya. Nah, coba ya silakan gitu loh. Kalau dinalar itu loh gimana nalarnya gitu loh. Wong dia itu
dilahirkan gitu ya. Wong dia itu dilahirkan, terus ibunya juga ada, ibunya juga makan nasi, juga makan nasi. Ya makan kayak umumnya orang di situ. Kalau nasi kan di Indonesia ya, kalau di sana waktu itu makan kurma gitu ya. Nabi Isa juga makan kurma. Saya yakin setelah makan juga BAB gitu kan. Ya artinya dia itu nggak mungkin dia Tuhan. Logikanya ya, logikanya begitu. Kalau kita sebagai orang Islam tentu sangat-sangat sudah paham betul. Tapi ada sebagian orang itu tadi ya, saking mengkultuskan, saking menghormati, kadang-kadang kebablasan. Makanya kita itu tidak boleh, dalam Islam itu tidak boleh menghormati seseorang siapapun itu sampai lebih dari batasan. Makanya Rasul itu dalam syahadatnya orang Islam kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi langsung dipaskan di situ. Jadi nggak ada Rasul itu dikultuskan lebih dari Rasul. Tapi di agama lain karena nggak ada pembatasan itu, kadang-kadang itu bisa dinaikkan lagi jadi Tuhan ya, kira-kira begitu. Semakin lama semakin orang itu nggak tahu faktanya, kadang-kadang semakin menggelembung itunya, kultusisasinya. Nah di eranya Al-Quran diturunkan itu orang-orang Nasrani di Madinah atau di Mekah waktu itu sudah seperti itu Pak, sudah menggunakan taslis namanya. Taslis itu 3 tapi loh Pak, tiga itu ya, ada Allah, ada Maryam, ada Isa, semuanya itu dianggap Tuhan. Ya nggak tahu lah ya konsepnya mereka ya, nggak tahu ya. Mungkin kalau dalam Al-Quran ini perintahnya Allah, kemudian bahwa Nabi Isa itu adalah lahirnya atas perintah Allah dan ruhnya juga dari Allah. Kemudian perintahnya apa? Fa'aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu artinya bukan menyembah Rasulnya, tetapi akui itu adalah utusannya. Wala taqulu, dan jangan kalian katakan al-alihah, Tuhan itu salasah, dan jangan katakan Tuhan itu tiga baik 3/3 atau 3 in 1, jangan, nggak boleh. Kalau nggak tahu konsepnya apa ya, kalau 3 tapi 1 Pak. Jadi saya nggak ngerti konsep di mereka ya. Itu mungkin kalau dari sepengetahuan saya ya, mungkin pernah dengar sih, mungkin kayak kalau ini teh, ada air, ada teh, ada gula gitu katanya. Tapi nggak tahu sih. Terus tapi sering saya lihat diskusi-diskusi itu bingung ketika dipisah masih Tuhan atau bukan. Kan bingung ya Pak ya. Kalau di sini kan ini namanya, kalau di Jawa namanya wedang teh. Wedang teh itu artinya ada campuran air panas, gula sama teh. Tapi kalau dipisahkan ada gula, ada air, ada teh. Lah itu masih Tuhan apa tidak? Nggak tahu saya konsep itu. Saya juga bingung itu. Nah, makanya kita lebih aman jangan yang bingung Pak. Yang jelas-jelas Tuhan itu ya satu. Ya, makanya dalam Islam itu konsep ketuhanan tidak serumit di yang lain. Yang lain itu rumit. Nah, tapi nggak tahu rumit tapi disukai sama orang-orang yang nggak tahu ya. Padahal ada yang mudah, Tuhan itu ya satu. Selain Tuhan itu ya bukan Tuhan. Terserah lah ya. Perintahnya Allah, fa'aminu, maka berimanlah billahi kepada Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulnya Allah, wala taqulu, dan jangan katakan kepada Tuhan itu salasah 3, yaitu Allah, wa Isa, wa ummihi. Kalau dalam tafsir dikatakan 3 yang dimaksud adalah jangan katakan Tuhan itu 3, yaitu Allah, Maryam, sama Nabi Isa. Jangan. Intahu, berhentilah andalik dari itu. Wa tahu khairal lakum, ketika kamu berhenti maka itu lebih baik. Ada kerusuhan. Enggak apa-apa, bagian dari seni kehidupan. Ya. Aman Bu, masih kecil dia paling. Ya.
Itu kalau bagi bapak-bapak mah biasa saja ya. Memang seninya begitu. Kalau bapak-bapak takut begitu harus diikut pelatihan. Bapak-bapak nggak boleh takut ya. Bahaya kalau laki-laki takut sama kecoa itu harus ikut pelatihan, Pak. Memang karena bagian kita nggak boleh takut, Pak. Meskipun sebenarnya takut juga. Tapi harus terlatih. Kalau nggak kita siapa lagi, Pak? Kan? Ya, jadi oke, sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Baik. Intahu, berhentilah dari mengatakan itu, kata Allah, berhentilah mengatakan itu khairul lakum. Kalau kamu menghentikan perkataan itu lebih baik. Sebenarnya di awal-awal agama Nasrani dulu, Pak, zaman Nabi Isa itu juga orang itu mengakui bahwa Tuhan itu satu. Nabi Isa itu juga nabinya. Tetapi karena mungkin di belakang hari itu kemudian ada kultusisasi, Pak. Kadang-kadang lalu dianggapnya setara. Makanya kita itu kepada Nabi Muhammad itu nggak boleh sampai mendewa-dewakan, nggak boleh sampai mengkultusisasi, nggak boleh. Makanya tetap harus Nabi Muhammad adalah nabi, gitu ya. Jadi dibatasi. Soalnya kalau nggak dibatasi itu mesti orang yang saking senengnya itu mesti akan menuhankan. Orang-orang tertuhankan itu gara-gara pengikut paling setianya di awal itu. Pengikut setianya terus anak turunnya nanti semakin tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat negara-negara yang absolut yang itu kan hampir disembah rajanya, Pak. Negara mana misalnya di tetangga sebelah sana tuh misalnya ya, itu kan hampir disembah. Lama-lama dulu zaman Fir'aun juga begitu, asalnya raja. Karena raja itu absolut, senang dihormati, lama-lama minta disembah. Makanya kalau ada orang yang suka demo-demo ngritik pimpinan itu bagus daripada semuanya sami'na wa ata'na lama-lama nyembah. Bahaya, Pak. Ya, lebih baik memang ada orang, tapi ya risikonya ya begitulah ya, namanya juga itu ya. Nggak tahu. Innama Allahu ilahun wahid, itu sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang esa. Tuhan itu ya satu. Cuman karena orang itu kadang-kadang mengkelas-kelaskan gitu ya, dikelaskan. Kalau Tuhan di air jadi Tuhan air, Tuhan di laut jadi Tuhan laut. Dulu di era-era awal orang peradaban itu karena menganggap segala hal yang agung di suatu tempat itu dianggap Tuhannya ada di situ. Saking mungkin kemampuan melihatnya itu ya masih di situ. Padahal dunia ini ya mungkin ya satu ini saja, kira-kira begitu. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihan lahu ayakuna lahu walad, maha suci Allah dari punya anak. Kalau Allah punya anak, wahyu wassalam, Pak. Masa saingan sama makhluk ya. Makanya kalau Tuhan punya anak itu juga masa cuma satu? Ya kan aneh. Mending semua jadi anaknya dong. Makanya nanti ada istilah, sebenarnya kan dalam buku-buku kitab suci itu kadang mungkin salah paham. Salah paham itu gitu. Ketika di pesantren kadang-kadang seorang kiai itu bilang, wahai anak-anakku, gitu ya bahasanya. Itu kalau ditulis dalam buku, generasi berikutnya dikira orang di pesantren itu anaknya semua. Padahal bisa jadi itu anak-anak DJ, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang terus disalahpahami bahwa anaknya banyak dan sebagainya. Tapi nggak tahulah ya. Tapi Allah melarang orang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Kalau Tuhan punya anak, ya yang menjadi raja di dunia itu mesti ya anak-anaknya. Ya, tapi kan tidak begitu. Subhanahu, maha suci Allah, ayakuna lahu walad, maha suci Allah dari punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah itu punya langit, punya bumi dan apa yang di dalamnya. Lah kalau punya anak ya sudahlah, ini punya anaknya semua. Lah terus apa masalahnya? Kan nggak seru kalau Allah punya anak, mesti kalau Anda nggak ngepro anaknya jadi oposisi masuk neraka Anda, kan kira-kira begitu. Coba ya kalau bayangin begitu,
Betapa nggak seru kehidupan kalau langsung yang sono anak Tuhan, yang sini bukan anak Tuhan. Nah, terus anak siapa? Kan ya kan gimana dong ya. Nah, itu makanya perintahnya Allah itu jangan menganggap Tuhan itu punya anak. Kalau Tuhan punya anak, nanti Anda terus pikir-pikir berarti Tuhan punya istri. Loh, tambah rusak lagi, Pak. Lah terus ketemunya kapan? Loh, tambah rusak lagi. Makanya tambah kacau Pak pikiran itu kalau kita menganggap Tuhan itu punya anak. Ya, nanti nganterin sekolah. Loh. Nah, yo itu Tohan Pak, bukan Tuhan yang di Indonesia. Tohan, si Tohan. Namanya salah nulis, O-nya pakai U. Tohan ya, namanya ya. Ada di Indonesia itu nama orang bapak itu namanya Tohan ya. Tohan nganter anaknya sekolah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah kepada Allah wakilan sebagai wakil atau sebagai saksi ala dalik ya. Artinya nanti pada akhirnya orang itu tidak punya alasan kalau orang itu meyakini kesalahan. Sudah diingatkan di dunia. Artinya begini, Al-Quran ini mengingatkan kepada orang-orang yang menganggap Tuhan punya anak, yang menganggap Tuhan itu tiga, yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Sudah diingatkan di sini. Allah memerintahkan jangan lanjutkan, berhentilah berkata begitu. Karena nanti di akhirat ketika orang-orang meyakini seperti itu diadab, maka dia nggak punya argumen karena sudah diingatkan. Ya, kalau nggak berhenti, ya risiko ditanggung sendiri. Jadi ibarat kata sudah diingatkan. Sebagaimana dalam ayat lain bahwa Allah tidak akan mengadab seseorang atau suatu kaum sampai Allah mengirim utusan ke mereka untuk mengingatkan. Jadi tugasnya memang mengingatkan. Jadi kalau orang diingatkan nggak mau, ya berarti dia memang sudah tidak akan bisa berhujjah atas akibat yang diterima. La yastangkifal masihu, la yastangkifa, tidak malu atau tidak sombong. Siapa yang tidak malu al-masih, yaitu Nabi Isa, ayakuna abdan lillah. Nabi Isa saja itu nggak malu mengakui dirinya Rasul, dirinya hamba Allah. Artinya gini Pak, Nabi Isa saja nggak malu kok ngakui kalau dia itu hamba Allah. Lah kenapa kamu kok malu? Gitulah artinya. Yang kamu cintai saja dia itu masuk partai ini. Lah kenapa kamu nggak masuk? Ibarat kata begitu Pak. Nah jadi nanti kalau dalam apa ya? Dalam hal ini Nabi Isa yang kamu sukai itu nggak malu mengaku dirinya hamba Allah. Lah kok kamu yang malu? Ya itu artinya mengajak mereka berpikir. Walal malaikatul muqarrabun, malaikat saja yang sesakti mandraguna itu dia juga nggak malu mengakui kalau dia itu hamba Allah. Kok ada manusia seperti dirimu misalnya, seperti dirimu yang tidak sakti, suka ngeluh, nggak mau mengaku hamba Allah. Ibarat kata itu ibarat perbandingan, orang-orang hebat saja mau mengakui dirinya itu hamba Allah. Kamu yang tidak ada apa-apanya kok malu mengakui kalau kamu hamba Allah. Ini kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu meleh-meleh no, apa sih bahasa Indonesianya? Satir ya, atau ya begitu mungkin. Yastangibuna ayakuna abidan wa hadza min ahsanil istirat dzikrul murad ala man za'ama annaha aliha au banatillah kama radda bima qablahu ala nasara azaimin. Ini sebenarnya waktu itu adalah ayat argumen yang diberikan kepada orang-orang Nasara di zamannya Nabi itu. Jadi dengan diajak coba kamu pikir, Nabi Isa saja mengakui kalau dirinya adalah hamba Allah. Saya yakin dalam teks-teks agama dalam teks kitab Injil itu ada ungkapan bahwa Nabi Isa itu berdoa. Artinya kalau Nabi Isa berdoa berarti Nabi Isa itu ya hamba Allah. Artinya, cuman nggak tahu ya mereka entah kenapa mungkin ya nggak tahu lah. Wa amal ladina amanu mana? Wa may yastaqif an ibadati, barang siapa bertakabur malu atas penghambaannya, wa yastakbir dan sombong, wa yahsuruhum fasayahsuruhum ilaihi jami'a,
maka akan kami kumpulkan mereka semua di akhirat ya. Artinya nanti orang-orang yang seperti itu akan dikumpulkan, dikelompokkan. Ya monggo kalau ikut kelompok yang malu dikelompokkan, malu mengakui sebagai hamba. Nanti di akhirat itu yang menjadi hamba Allah itu insya Allah aman Pak. Cuman yang nggak mengakui hamba Allah itu dia mungkin bingung. Saya hamba siapa? Ya nggak tahu. Makanya orang yang apa ya nggak jelas lah. Nah, nggak jelas di dunia itu masih mending Pak. Nggak punya partai yang jelas di dunia itu masih mending. Tapi kalau di akhirat nggak punya partai, wah tambah kacau Pak. Kalau ikut partai A ya nanti dikumpulkan sama partai A, partai yang menentang Allah, tidak berpartai dan sebagainya ya. Nanti tinggal di akhirat mungkin lebih ribet ya ininya. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal baik, fayuwafihim ujurahum, maka akan kami penuhi pahala-pahala mereka, wa yaziduhum min fadlihi, dan kami tambahkan kepada mereka min fadlihi, dari fadl-fadlnya. Ya artinya orang itu kalau beramal baik, pahalanya itu Allah kalau ngasih pahala itu sesuai dan ditambah. Apa ya bahasanya Bapak Ibu, kalau apa ya, kalau lagi seneng sama orang yang mengerjakan tugas, saking senengnya itu kadang dibayar lebih dari yang seharusnya. Apa kayak ditambahin tips atau apa ya. Kalau tips dari kita mungkin kecil, kalau Allah ngasih tip itu tipnya lebih gede daripada gaji aslinya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang kalau di dunia ini kalau kita dikasih tip mungkin akan lebih kecil daripada bayaran aslinya. Tapi kalau Allah kalau ngasih tip itu lebih gede daripada pahala aslinya. Dengan apa? Dengan ikhlas tadi. Semakin ikhlas, semakin tipnya itu enggak karuan. Makanya kadang-kadang orang beramal sedikit baik ikhlas itu bisa melampaui orang beramal banyak yang kurang ikhlas. Tapi jangan jadi alasan terus sedikit yang penting ikhlas. Saya nggak yakin. Ketika sama-sama nggak yakin, lebih baik beramal banyak. Kok ngeklaim ikhlas menurut dirimu sendiri? Ikhlas itu ya nanti, yang tahu ya dirimu sama Allah. Nggak terus ngeklaim aku ikhlas kok. Orang yang masih mengatakan ikhlas itu nggak ikhlas. Ingat itu Bapak Ibu ya. Makanya tanya kamu ikhlas nggak? Ikhlas, berarti dia nggak ikhlas. Makanya jangan ditanya, kasihan. Kalau ditanya tambah nggak ikhlas. Jadi lebih baik kalau sudah orang beramal itu diem pura-pura. Kalau dia ikhlas itu ya kayak buang hajat itu loh. Ikhlas, nggak bakal dihitung, nggak bakal diingat. Itu ikhlas. Insya Allah pahalanya itu lebih gede. Pokoknya kalau beramal baik nggak usah diingat-ingat Bapak Ibu, supaya ikhlas. Kalau ikhlas pahalanya lebih besar daripada yang seharusnya. Ya, kalau belum bisa ikhlas gimana caranya? Beramal baik meskipun belum ikhlas. Beramal baik belum ikhlas dapat pahala enggak? Dapat. Banyak sebanyak yang dilakukan. Kalau beramal baik tambah ikhlas, wah luar biasa. Sudah amalnya banyak, baik, ikhlas. Wah itu enggak terkejar. Fa'amal ladina amanu wa amilus solihat fa yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Wa amal ladina stangkafu wastakbaru, dan orang-orang yang malu mengakui sebagai hamba Allah, wastakbaru dan gumedi apa sombong atas kehambaannya, wa yu'adzibuhum maka akan diadab mereka itu adaban dengan adab aliman yang pedih. Pokoknya kebalikannya begitu. Kalau orang sombong terus kalau orang malu saja diadab. Malu gini Pak, malu mengakui Allah Tuhan. Itu nanti ada orang itu sebenarnya percaya tapi malu. Nanti kalau saya mengakui Tuhan itu satu, nanti saya gimana dong? Misalnya gitu. Ada orang itu setengah begitu. Itu sudah diadab, apalagi terus sombong. Ada orang yang saking di dunia ini merasa sudah cukup, uangnya banyak, semuanya sudah tercukupi, lalu itu kemudian dia sombong, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Ada orang bilang begitu. Itu nanti di akhirat itu kita saksikan saja, adaban
alima. Memang sebagian besar orang yang sombong itu yang di dunianya punya, Pak. Kalau di dunia nggak punya kok sombong, wah itu tambah parah, Pak. Sudah nggak punya sombong ya. Orang sombong yang punya saja itu bermasalah, apalagi yang tidak punya. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya, dan tidak akan dapat penolong selain Allah. Artinya di akhirat nanti kalau Allah sudah mengadab itu nggak ada yang bisa menolong, Pak. Kalau di dunia ini kalau ada orang terjerat kasus masih ada yang nolongin, Pak, teman-temannya atau yang pernah dibantu. Tapi kalau di akhirat ya sudah, kalau Allah yang sudah menjadi hakim, menjadi pengadil, sudah nggak ada pengacara yang sanggup, Pak, kalau di akhirat. Makanya di akhirat itu siapa yang bisa membantu kita? Ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nasiron, dan tidak ada penolong. Yang nahu minu, yang tidak ada yang mampu membentengi dari adab Allah. Jadi di akhirat itu kalau Allah sudah menyiksa, itu nggak ada, Pak, yang punya rasa kasihan. Malaikat itu juga nggak peduli. Ibarat kata begitu, Bapak Ibu, kalau di dunia ini kalau tiba-tiba Anda dipukul, mungkin masih ada orang yang membantu atau paling tidak menghindarkan atau tameng atau apa gitu ya. Tapi kalau di akhirat ya sudah loss pokoknya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum, wahai para manusia, qad ja'akum telah datang kepada kalian semua burhanun, hujjah, mir rabbikum dari Tuhan kalian, alaikum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Yaitu Nabi. Ya ayyuhan nas ini ucapan kalam Allah yang ditujukan kepada seluruh manusia di situ ya, waktu itu ya. Artinya baik yang mukmin ataupun yang belum mukmin. Karena apa? Artinya ya orang Arab. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang hujjah dari Tuhanmu yaitu Muhammad ya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuron, cahaya, yaitu kitab, mubinan, yang jelas, yaitu apa? Al-Quran. Ya sudah kami turunkan Quran yang sejelas itu buat kalian. Quran ini bahasa Arab, waktu itu memang yang dihitopi itu orang Arab, artinya sejelas ini loh, kurang apa. Tapi begitu juga ada orang yang masih tidak percaya. Wa amal ladina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu, dan menjaga diri, fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu, maka akan kami masukkan mereka di dalam rahmatnya, wa fadlinnya, dari Allah, wa fadlin, dan fadlnya, wa yahdiyahum ilaihi siratam mustaqimah, dan kami tunjukkan kepada mereka jalan mustaqiman yang lurus, yaitu artinya dinul Islam. Orang-orang yang iman dan menjaga diri maka akan masuk di dalam rahmatnya Allah, wa fadlnya Allah, dan akan ditunjukkan kepada jalan yang Islam. Makanya Bapak Ibu amati, orang-orang kadang itu awal beriman itu adalah paling pokok percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu awal beriman. Nah, orang kalau sudah percaya Tuhan itu ada, nanti insya Allah kalau dia benar, dia baik, itu akan ditunjukkan jalan kepada hidayah yang lebih luas. Makanya dakwah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengajak orang mempercayai Tuhan. Karena di era AI ini sebagian orang-orang yang sudah canggih itu sudah mengabaikan Tuhan. Dia menganggap lebih asik ya. Beberapa negara yang di negara yang lain itu sebagian orang sudah memilih tidak beragama. Ya, sebagian orang ya. Di negara sebelah itu ada catatan sampai 30% warganya tidak beragama, tidak mau memilih agama. Itu artinya dia sudah tidak mau mengakui Tuhan versi apapun. Dia mau pokoknya pokoknya begini, mau begini juga hidup. Kayak yang komunis gitu loh, Pak, apa ya? Nah, itu kan nanti ya seperti itu jangan sampai lah ya. Karena kalau orang seperti itu potensinya itu nggak dapat hidayah.
Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat ada sebagian di masyarakat di dunia ini, itu ya kalau ditanya agamamu apa, tidak ada. Tidak ada itu artinya tidak ada ya, tidak ada, kosong gitu. Jadi enggak menolak, enggak mempercayai apa ya dia, enggak tahu lah ya konsepnya. Pokoknya hidup, kalau masih bisa hidup ya hidup, kalau nggak bisa hidup mati gitu doang. Apa ya? Saya emang nggak jelas jadinya itu ya, nggak tahu lah mau hidup mau jadi apa ya, entah ya. Yastaftuna, mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad bil kalalah ya, dalam urusan kalalah. Kalalah itu orang yang legang-legung. Apa legang-legung itu? Nggak punya anak, nggak punya orang tua. Artinya orang tuanya sudah meninggal, terus mungkin nggak punya anak atau anaknya sudah meninggal, dia tinggal sendiri, tapi hartanya banyak. Nggak punya orang tuanya sudah nggak ada, anaknya nggak ada, tapi dia hanya punya saudara. Bagaimana cara membagi warisannya? Qulillahu yuftikum bil kalalah, katakan kepada mereka Allah memfatwakan dalam urusan kalalah. Ini meruun seseorang ya, halaka laisa lahu walad, orang yang meninggal, halaka meninggal ya, laisa lahu walad, tidak punya anak, ai wala walid, dan tidak punya orang tua, bahwa al kalalah ya, walahu ukhtun, tetapi bagi dia punya saudara perempuan, min abawain au abun ya, dari ibu atau dari bapak gitu ya, tunggal kandung atau tunggal bapak. Walahan nisfu, maka bagi saudara perempuannya itu adalah sebagian matarot ya, sebagian apa yang ditinggalkan. Wahwa ay al kadalik, dan sebagaimana pula saudara laki-laki juga separuh. Yarisuha, mewarisi kepada apa yang ditinggalkan itu, illam yakun laha walad, mana tadi? Walau ukhtun falahan nisfu matarok wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Artinya gini, kalau yang meninggal itu laki-laki, maka saudara perempuannya itu bagiannya setengah. Kalau yang meninggal itu perempuan, saudaranya laki-laki juga sama, bagiannya juga setengah gitu ya. Fa in kana laha walad, kalau bagi orang itu punya anak, fala syai'alahu, maka tidak berhak saudara itu mendapatkan warisan. Jadi ini masalah warisan biasanya memang agak ribet ya Pak. Makanya kalau orang sudah punya harta banyak, nggak punya anak, nggak punya orang tua, tinggal punyanya saudara itu, ya nanti yang mewarisi saudaranya kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, ya anaknya, maka saudara-saudaranya tidak berhak itu. Dalam hal ini banyak kasus saya temui di itu juga banyak ya, dia ambil anak angkat, tetapi karena dia nggak punya anak, maka ketika dia meninggal, ya memang anak angkat itu nggak punya hak warisan. Makanya yang anak angkat mungkin kalau punya hak apa ya, wasiat atau hibah ya. Kalau hibah kan sebelum meninggal, atau wasiat pun harus dicatatkan sebelum meninggal. Ini di tempat saya kemarin juga ada ya, di sini ya, ada orang jadinya bingung rumah itu jadi milik siapa, karena dikasihkan anak angkatnya, tetapi ketika meninggal saudara-saudaranya ini secara hukum berhak gitu ya. Makanya kalau nanti pengen dalam ya ke pengadilan agama ini. Kalau di Indonesia sudah aman, sudah dijelaskan. Yari suha ilam yakun laha walad ma fadala min nasi walau kanatil ukhtu walau min termasuk ini saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu mungkin ya. Fa in kanata, kalau saudara-saudaranya itu ada dua atau lebih, fa in kanata snatain fasoida atau lebih, li'ana nazalat fi Jabir waqat mata an ikhwat ya. Falahas sulusani mimma tarok, kalau saudara-saudaranya yang masih hidup itu ada beberapa, maka bagiannya 2/3. 2/3 untuk mereka semua. Jadi misalnya ada orang meninggal, nggak punya anak, nggak punya orang tua, punyanya 10 saudara misalnya, maka untuk 10 saudara itu bagiannya 2/3.
2/3 dibagi untuk 10 orang itu. Mimma tarok al-akhya wa in kanu ikhwatar rijal wa nisa falidakari mislu hadil unsayait. Kalau saudaranya itu campur, ada laki ada perempuan, lakinya 8 misalnya, perempuannya 6, maka pembagiannya adalah 2/1. Terserah gimana caranya, pokoknya yang laki-laki bagiannya 2/1. Ya, nanti ada alat ininya ya. Yubayyinallahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian syara'iyatinakum, syariat agamamu, li'an tadillu, agar li'alla tadillu ya, dalam tafsirnya begitu, agar kamu tidak miring gitu ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Artinya dalam hal pembagian warisan ini kita disuruh ingat Allah, jangan sampai gara-gara warisan kemudian silaturahmi itu menjadi rusak atau malah menjadi bencana. Kadang-kadang begitu ya, kalau orang tidak beriman kadang-kadang ya begitu. Kadang-kadang pas pembagian warisan itu menjadi kalau bahasa ininya cengkrek bahasanya ya. Itu. Jadi ini tentang Jabir ya. Kasusnya waktu itu memang ada seseorang perempuan meninggal tapi nggak punya anak, nggak punya orang tuanya, sudah nggak ada. Lalu siapa yang berhak menerima harta itu? Ya tadi aturannya namanya, kalau dalam hukum faraid disebut kalalah. Nanti rumus lebih dalamnya akan dijelaskan di dalam ilmu faraid. Alhamdulillah kita surat surat An-Nisa sudah selesai. Kita masuk di surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aufu, penuhilah gitu ya, bil uqudi, terhadap perjanjian-perjanjian. Ukhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Illa mayutla alaikum, kecuali apa yang disebutkan atas keharamannya atasmu di ayat lainnya, kurimat alaikumul maitata wa dama, pokoknya gitu. Artinya secara umum makanan itu hukumnya halal kecuali yang diharamkan. Jadi yang diharamkan itu cuma sedikit. Nah, jadi pokoknya Bapak Ibu kalau makan sesuatu terus nggak ada dalil keharamannya berarti itu halal. Pokoknya gitu. Ya, kecuali nanti terus ketemu hukumnya. Misalnya bagaimana hukum makan belut misalnya. Dulu sebagian ulama Arab menganggap belut itu ular. Makanya dulu dianggap belut itu haram menurut orang Arab. Lalu ulama Indonesia itu mengatakan belut itu ya belut, bukan ular. Maka nanti Bapak Ibu bisa ketemu namanya Kitabul Belut. Itu untuk menjelaskan kepada orang ulama Arab bahwa belut itu bukan ular. Tapi kalau orang nggak tahu kan ular itu, padahal belut. Nah, dan belut itu halal, ular haram, beda kan kira-kira begitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu kalau pengen tahu bisa download di Google, ada namanya Kitabul Belut gitu. Kitab yang menjelaskan belut itu apa sih? Karena di sana tidak ada. Tidak semua hewan ada di Arab, Pak. Hewan itu banyak kan di Indonesia. Belut, kepiting, enggak tahu di Arab ada kepiting enggak ya? Terus kalau yang kayak ini yang kecil-kecil itu apa namanya? Yang di laut itu yang kayak bekicot tapi kecil-kecil itu apa namanya? Keong. Yang biasanya di siput-siput itu apa namanya? Kerang. Ya itu banyak. Di sana kan nggak ada orang itu. Makanan di sana terlalu gitu-gitu aja, Pak. Kalau di sini tuh variatif. Orang Indonesia itu apa aja ada. Usus, kulit, nggak ngaran ya. Semua dimakan di sini. Nggak apa-apa, halal. Pokoknya kalau nggak diharamkan halal ya. Illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis said, kecuali hal-hal yang
hasil buruan wa antum hurum. Barang halal tapi Anda sedang ihram itu jadi barang halal, Anda sedang ihram jadi haram. Misalnya ketika ihram itu pakai ihram itu loh Pak. Dulu itu kan orang haji, orang umroh itu karena waktunya lama itu pakai ihramnya itu lama. Lah kadang-kadang itu ketemu rusa, ketemu kambing liar, ketemu ayam liar di jalanan. Itu kan pengen goreng Pak, pengen masak. Nah itu kalau Anda sedang ihram itu tidak boleh, jadi haram barang halalnya. Yang hasil berburu ya. Kalau nggak berburu beli di warung halal. Yang nggak boleh itu bapak bawa ketapel. Saat ihram bawa ketapel terus ada burung, ada ketapel panggang. Ayo barbecue. Kan banyak burung kalau di Mekah Madinah sekarang itu banyak burung dara. Makanya kalau Anda sedang ihram terus nangkep burung itu saking mudahnya, saking banyaknya itu ditangkap juga bisa itu. Nah itu dimakan jadi haram. Karena apa? Anda sedang ihram. Kalau enggak ihram ya enggak apa-apa. Ghairu mukhlis shayd wa antum hurum. Terus innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghukumi segala sesuatu yang Allah inginkan ya. Artinya gini, kenapa sih Allah mengharamkan ini? Ini kan nggak masalah secara kedokteran. Jadi Allah itu bukan masalah itu sehat nggak sehat, ya pengen saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tanya kenapa Allah mengharamkan babi untuk orang Islam, ya pengen saja. Bukan masalah babi mengandung ini itu. Enggak, alasannya ya memang itu alat uji, Anda percaya atau tidak, gitu doang. Jadi bukan berarti kalau makan babi terus mati, enggak. Buktinya orang makan babi malah panjang-panjang umurnya, enggak mati-mati. Nah, tapi kok diharamkan? Ya Allah pengen ngaramin saja. Misalkan babi, darah, hewan yang tidak tersembelih, hewan Anda kagetin mati, itu haram ya. Misalkan ayam 30 hari itu Pak, Anda kasih mercon mati dia, kagetnya mati, kena petir mati ya, itu mati. Ayam tiren itu haram. Darah yang mengalir maupun darah yang beku, nah, janganlah ya Pak, makan yang enak-enak saja, jangan makan darah dan lain-lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahillu sa'airallah, janganlah kalian la tuhillu sa'airallah, jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Artinya melakukan perburuan di saat ihram itu jangan melanggar itu. Wala syahrul haram, dan jangan melakukan hal yang dilarang di bulan haram. Bulan haram itu ada 4 itu ya. Ada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ada 4 itu ya. Itu dilarang perang. Kalau bulan Ramadan malah bukan bulan haram. Jadi perang di Ramadan itu enggak apa-apa. Dulu itu ada bulan yang disepakati di dalam bulan itu enggak boleh ada pertempuran. Nanti bisa dilihat ya. Walal qalaid walal hadya, dan jangan jangan mengambil hewan yang mau dihadiahkan untuk tanah haram. Artinya bayar dam itu. Bapak Ibu kalau pernah dengar orang bayar dam gitu ya. Nah, bayar dam itu ya memang untuk itu, jangan kemudian diselewengkan. Harusnya bayar dam untuk disembelih di tanah haram, tetapi malah nggak tahu dikemanain gitu ya, dikorupsi atau disimpan di gudang apa misalnya ya, jangan lah ya. Walal qalaid, dan jangan mengambil hewan-hewan yang punya kalung ya, hewan kalau ada kalungnya itu artinya ada yang punya. Itu Bapak Ibu maksudnya. Makanya Bapak Ibu kalau punya sapi kasih kalung, itu tanda ada kepemilikan ya. Punya hewan kucing kasih kalung supaya nggak diambil orang. Kalau diambil jadi dosa. Tapi kalau kucingnya nggak ada kalungnya,
Ya kucing siapa yang tahu kan gitu ya. Tanya KTP juga kucing nggak punya KTP. Ya jadi penanda ya, penanda. Walal qala jamu kelata wa ya makana yuqalidu bi min syajaril haram liyak mana. Dulu itu memang hewan kalau dikalungi apa ya? Dulu itu memang untuk penanda hewan itu milik dan liar itu ada kalungnya. Kalau zaman kecil kita kan sapi ada kelundungnya, kambing ada kerincingnya. Sekarang sudah punah istilah itu. Sekarang di hotel semua, sapi di hotel, kambing di hotel, tiba-tiba jadi daging aja dia. Kalau dulu kan sering ngangon kebo, ngangon sapi gitu ya, kambing. Sekarang orang ngangon apa? Ada yang ngangon nggak sekarang? Bebek sekarang. Kalau bebek masa dikasih kalung? Kalau bebek ya kalau dilepas enggak, tapi enggak gitu juga sih di Indonesia mah sebenarnya ayam tetangga juga tahu itu ayamnya tetangga, jangan masuk rumahmu terus ayam liar ini. Enggak bisa, sudah tahu itu ayamnya tetangga. Nah, artinya kalau di Arab dulu di padang pasir itu kan Bapak Ibu lihat kambing kadang berkeliaran. Itu bisa jadi liar kalau enggak ada kalungnya. Gitu loh maksudnya. Kalau ada kalungnya ya jangan. Tapi kalau nggak ada kalungnya di padang pasir ya berarti liar. Di tengah hutan ketemu kambing ya bisa jadi liar, boleh dimakan. Tapi kalau ada kalungnya itu punya orang hilang, jangan malah kalungnya dipotong. Iya kan? Tapi orang sekarang itu ada kalungnya dimasukin mobil, Pak. Sapi dimasukin mobil, luar biasa ya, parah. Janganlah ya kalau punya orang jangan. Walal qalaid walal apa? Wala aminal baital haram, dan jangan menghalalkan orang-orang yang ya apa, jangan mengganggu orang-orang yang mau ke Baitullah ya. Artinya jangan memerangi, jangan menghadang orang-orang yang mau pergi ke Mekah. Dulu itu memang ada Pak perampok, begal itu ada. Jadi dulu itu zaman dulu memang sama di sana itu sebelum minyak ketemu itu kan susah Pak. Jadi dulu banyak begal, rampok itu di Mekah, di arah Mekah itu ada. Makanya dulu itu kalau cerita-cerita imam-imam itu kan pernah juga kerampokan. Imam Syafi'i pernah kerampokan, saking jujurnya. Mana lagi dikasih tahu di sini kan gitu ya. Habis bekalnya ya. Tapi ya itu ya dulu ya. Makanya kita dilarang mengganggu orang yang mau ibadah. Sebenarnya begitulah. Yabtaguna fadlam apa nih? Bi antu yabtaguna fadlam min rabbihim waridwana. Siapa sih yang dirampok? Itu orang-orang yang pergi ke Mekah untuk berdagang. Yang sering kerampokan itu ya orang yang bawa trailer-trailer kalau zaman sekarang. Yang isinya bisa jadi barang dagangan lah. Biasanya begitu. Maka jangan mengganggu orang yang berdagang, karena berdagang itu baik halal. Makanya sebenarnya nggak boleh merampok orang yang berdagang. Ya merampok semuanya nggak boleh Pak. Maksudnya artinya jangan mengganggu orang yang sedang berusaha mencari halal, gitu loh. Orang sedang berdagang kan baik, jangan diganggu. Mirrabbihim waridwana, dan mencari ridhonya Allah dengan berdagang ya. Wa idza halaltum, ketika kamu sudah selesai dari ihram, fastadu, maka silahkan saja berburu. Kalau ikhramnya sudah selesai ikhram itu artinya apa? Sudah tahallul biasanya. Kalau Bapak sudah potong rambut, itu sudah selesai ikhramnya. Artinya setelah ikhram selesai itu normal lagi. Yang tadi diharamkan saat ikhram jadi halal lagi. Menyentuh istrinya, menyentuh dalam tanda kutip ya, boleh kalau sudah selesai ikhramnya. Berburu boleh dan sebagainya ya. Wangi-wangian boleh ya, dan sebagainya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ansatukum an masjidil haram, dan jangan itu ya mengganggu atau apa istilahnya mengejek orang-orang yang pergi ke Masjidil Haram ya. Anta tadu at-ta'ina fil asl ya alal ismi, terhadap kemaksiatan, wal udwan, dan
permusuhan. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha dahsyat dalam mengadab. Artinya jangan mengganggu orang yang mau pergi ke Baitullah. Artinya ini kalau diluaskan zaman sekarang itu jangan bikin travel bodong, Pak. Orang mau umroh baik-baik ternyata terlantar di Soekarno-Hatta. Itu termasuk seperti itu, masuk di sini. Enggak boleh. Ya, kalau memang mau bisnis umroh tolong yang benar ya. Kalau mau nipu ya jangan pas umroh begitu. Dosanya itu gede sekali. Ya nipu ya dosa gede, Pak. Teman, nipu orang mau ibadah haji atau umroh itu dosanya lebih gede lagi. Ya, nipu sudah dosa. Nipu orang mau ke Baitullah tambah lagi. Jadi apa ya bahasanya, kan banyak kasus-kasus kemarin haji ada yang sudah sampai situ nggak jadi berangkat. Umroh sering sekali bahasa sudah bayar bertahun-tahun, nyicil, sudah tasakuran, nggak jadi berangkat. Itu ya masuk di kategori ini. Ya semoga kita tidak sampai menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Semoga nggak menipu juga lah. Maksudnya jangan sampai juga usaha yang tidak baik. Kurimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu ila madzakaitum wa ma dubihalan nusuk wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsaun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina wa manitura fi mahmasatin ghairu mutajanibin lis fa innallaha ghafurur rahim wallahu alam bisawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Badanallahu yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.